membekukan cucu yang sudah mati di dalam mesin pendingin, melakukan ritual persembahan untuk cucunya yang sudah meninggal. Ketika warga datang, nenek ini mengusirnya. Bahkan ketika polisi datang, dia seperti itu juga. Semua orang di desa menganggap dia gila. Namun, nenek ini adalah orang paling miris. Cucunya dibunuh 10 tahun lalu. Kecewa dengan kepolisian, ketika melaporkan sebuah kejadian, polisi itu mengusir nenek ini. Bahkan, melindungi pembunuh. Sejak saat itu, nenek tak lagi mempercayai polisi. Nenek memutuskan untuk membekukan jenazah cucunya sambil menunggu keadilan. Namun, sudah lebih dari 10 tahun dan masih belum mendapatkan hasilnya. Sampai akhirnya, seorang warga memastikan penggunaan listrik yang tidak wajar di rumah nenek, memeriksa dan menemukan sebuah mesin pendingin yang berisikan mayat. Keesokan harinya, dia segera memberitahu Direktur Yang dia membawa dokter forensik itu ke rumah nenek. Akibatnya, nenek itu memarahinya serta mengusirnya. Jadi mereka hanya bisa menunggu nenek itu tak ada di rumah. Kemudian diam-diam memindahkan mayatnya keluar. Pemeriksaan forensik menemukan tubuh gadis itu dipenuhi bekas luka. Ada 3 bekas mencurigakan di tubuh bagian atas, di sekitar dada mayat itu, dan bagian bawah kemaluannya. Polisi segera mendatangi desa tersebut untuk menyelidiki. Sungguh hal yang mengejutkan. Warga desa sebenarnya tahu siapa pembunuhnya. Namun, mereka ragu-ragu dan tidak berani mengatakan yang sebenarnya. Setelah mendengar bahwa kasusnya diambil alih oleh detektif ini sendiri, akhirnya, satu orang membuka suara. Baron. Mereka tidak berani karena takut akan keluarganya. Baronlah yang membunuh anak itu. Baron bukan hanya kurang ajar, dia juga gila. Anak dari kepala desa, berasal dari juragan dan pebisnis kaya. Tidak ada yang berani berurusan dengan keluarga mereka. Polisi ingin warga desa memberikan kesaksian. Namun, mereka malah memilih pergi ketika diminta. Pernah kejadian ketika orang bersaksi, tangan dan kakinya dipatahkan oleh suruhan kepala desa. Namun polisi tidak akan takut. Malam itu, sejumlah besar petugas polisi khusus dikirim untuk menangkap Baron. Namun ketika polisi mendekatinya secara diam-diam, Baron berusaha untuk kabur. Lalu dia menantang meja dan lari. Namun polisi telah mengepungnya. Akhirnya polisi berhasil menangkap Baron. Tapi tepat ketika polisi ingin membawanya kembali, datang warga desa dengan membawa senjata menghadang para polisi. Mereka seolah protes dengan penangkapan Baron. Saya bilang kepada kalian, saya bicarakan dengan jelas. Tak ada yang boleh pergi dari sini. Kepala desa itu mengancam polisi untuk membebaskan Baron, seorang penjahat yang akhirnya tertangkap. Bagaimana mungkin membiarkannya begitu saja? Kedua belah pihak saling berhadapan, dan konflik bisa pecah kapan saja. Untungnya, komandan polisi tiba tepat waktu. Saya dari pihak pengamanan kota ini, kepala kepolisian kota ini. Saya minta maaf telah mengganggu kepala desa. Saya dan wali kota, secara pribadi akan datang untuk meminta maaf kepada kalian secepatnya. Tapi kami harus membawa orang ini pergi. Orang bisa membawanya, memasukkan dirinya ke penjara, tembak jika harus ditembak. Tapi ada satu hal, saya ingin menjelaskannya kepada Anda. Jika ia tidak bersalah ketika diperiksa, kepolisian harus menanggung semuanya. Anda harus mengganti kerugian semuanya. Polisi akhirnya berhasil membawa Baron. Keesokan harinya, para warga seolah meneror kantor kepolisian. Mereka berdemo meminta dilepaskannya Baron. Semua terasa aneh. Tak hanya itu, mereka menghadang mobil wali kota. Lepaskan Baron. Baron tidak bersalah. Baiklah, tenang dulu, kata wali kota. Tenang semuanya. Saya mewakili wali kota kalian, wakil wali kota kota ini. Silakan jelaskan kemauan kalian, bicarakan dengan detail.